Salam sehat, salam semangat buat kita semua. Selamat datang dalam program pencerahan hukum bersama saya, Frederick J. Pinakunari. Kali ini kita akan membahas sebuah konsep dalam hukum perdata, yaitu konsep rechtsverwerking atau pelepasan hak atau pengabaian. Nah, konsep ini diatur dalam pasal 1892 ayat 3 KUH Perdata. Rekan-rekan dipersilakan untuk membaca pasal tersebut. Nah, berdasarkan Kamus Istilah Hukum oleh Vokema Andrea, rechtsverwerking atau pelepasan hak didefinisikan sebagai pengabaian yang dihasilkan oleh perbuatan yang dilakukan atau tidak dilakukan ketika perbuatan tersebut disyaratkan oleh hukum, sehingga hak atau kewenangan tersebut menjadi hilang. Ya. Dalam beberapa kasus, pelepasan hak itu terjadi demi hukum. Ya. Sementara di beberapa kasus terjadinya dengan sendirinya. Misalnya, pelaksanaan syarat itikat baik dalam perjanjian. Nah, mari kita lihat apa putusan Mahkamah Agung terkait pelepasan hak atau rechtsverwerking tersebut. Mahkamah Agung dalam putusan nomor 329/SIP/1957 tanggal 24 September 1958 mengatakan, orang yang membiarkan saja tanah yang menjadi haknya selama 18 tahun dikuasai oleh orang lain dianggap telah melepaskan haknya atas tanah tersebut atau rechtsverwerking, ya. Jadi di sini jelas nih putusan Mahkamah Agung tersebut. Kalau orang biarkan mengabaikan tanah yang menjadi hak dia selama 18 tahun dan itu dikuasai orang lain, maka orang pemilik tanah tersebut dianggap melepaskan haknya atas tanah itu. Nah, kemudian putusan Mahkamah Agung nomor 200K/SIP/1974 tanggal 11 Desember 1975 mengatakan keberatan yang diajukan penggugat untuk kasasi bahwa hukum adat tidak mengenal kadaluarsa dalam hal warisan tidak dapat dibenarkan karena gugatan telah ditolak bukan atas alasan kadaluarsa gugatan, tetapi karena dengan berdiam diri selama 30 tahun lebih, para penggugat asal dianggap telah melepaskan haknya atau rechtsverwerking. Jadi 30 tahun diam tidak melakukan tindakan apa-apa. Nah, oleh Mahkamah Agung itu dipandang sebagai pelepasan hak. Ya. Berikut putusan Mahkamah Agung nomor 783K/SIP/1973 tanggal 29 Januari 1976 mengatakan, pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung bahwa penggugat telah menduduki tanah tersebut secara terus-menerus selama 27 tahun tanpa digugat. Bahwa benar hukum adat yang berlaku bagi kedua pihak tidak mengenal lembaga verjaring, tetapi hukum adat mengenal lembaga pengaruh lampau waktu. Ya. Bahwa seandainya memang penggugat tidak berhak atas tanah tersebut, kenyataannya bahwa tergugat sampai sekian lama menunggu untuk menuntut pengembalian tanah tersebut menimbulkan anggapan hukum bahwa mereka telah melepaskan hak mereka atau rechtsverwerking. Jadi pengabaian tidak diurus itu oleh pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Agung, itu dapat dianggap sebagai pelepasan hak, ya. Jadi ini penting buat kita, Anda yang punya aset itu perlu diurus, dan kalau diabaikan untuk waktu yang cukup lama bisa dipandang sudah melepaskan hak atas aset tersebut. Nah, mari kita lihat
pendapat dari ahli. Ya, saya kutip Profesor Dr. Rudi Prasetya, ini dosen saya dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Beliau sekarang sudah almarhum, Prof. Rudi. Nah, ketika beliau memberikan kesaksian tertulis ya di sebuah perkara, itu beliau mau memberikan penjelasan tentang Rechtsverwerking yang beliau ambil dari buku Vokema Andrea tadi ya. Nah, intinya begini. Kalau saya terjemahkan secara bebas, ya, maka dikatakan terjadi Rechtsverwerking manakala terjadi kehilangan suatu hak hukum atau kewenangan disebabkan dilakukannya suatu perbuatan atau telah dilakukannya suatu pembiaran, ya. Jadi kalau pembiaran masuk tuh dalam kategori itu. Nah, Gokal dalam bukunya yang bukunya berjudulnya panjang banget dalam bahasa Belanda. Nah, kalau diterjemahkan secara bebas menurut Gokal itu terjadi Rechtsverwerking manakala karena perbuatan yang dilakukannya sendiri, terutama karena ia ternyata hanya berdiam diri. Padahal seharusnya disyaratkan ia harus melakukan beberapa hal sehingga menjadikan sikap diamnya itu mengakibatkan ia kehilangan haknya. Ya, karena disebabkan karena dia tidak mengajukan keberatan atau protes. Jadi sekali lagi intinya sama, bahwa ketika si pemilik yang sah diam tidak keberatan untuk waktu yang lama, maka bisa dikategorikan sebagai pelepasan hak. Selanjutnya Profesor Subekti dalam buku yang berjudul Hukum Perjanjian. Ya, ini buku Hukum Perjanjian. Subekti ini buku yang sangat terkenal. Beliau menjelaskan Rechtsverwerking sebagai berikut. Nah, alasan ketiga yang dapat membebaskan si debitur yang dituduh lalai dari kewajiban mengganti kerugian dan memberikan alasan untuk menolak pembatalan perjanjian adalah yang dinamakan pelepasan hak atau Rechtsverwerking kepada pihak kreditur. Nah, dengan ini dimaksudkan suatu sikap pihak kreditur dari mana pihak debitur menyimpulkan bahwa kreditur itu sudah tidak akan menuntut ganti rugi. Misalnya, si pembeli meskipun barang yang diterimanya tidak memenuhi kualitas atau mengandung cacat yang tersembunyi, dan si pembeli itu kemudian tidak menegur si penjual atau mengembalikan barangnya, tapi barang itu dipakai, ya, barang itu dipakai, dipesan dan dipakai lagi, maka dapat disimpulkan bahwa barang itu sudah memuaskan si pembeli. Jadi, jika si pembeli itu kemudian menuntut ganti rugi atau pembatalan perjanjian, maka tuntutan itu sudah selayaknya tidak diterima oleh hakim, ya. Jadi sikap diam dengan barang yang mengandung cacat tersembunyi itu sudah dipandang sebagai melepaskan haknya untuk menuntut ganti kerugian, ya, atau menuntut penggantian barang. Nah, dalam keadaan memaksa ini yang menjadi persoalan, apakah perjanjiannya telah gugur karenanya atau masih ada perjanjian itu? Dalam hal suatu keadaan memaksa yang bersifat mutlak atau absolut, sudah selayaknya perjanjian itu dianggap masih ada dan masih dapat dituntut pemenuhannya manakala rintangan itu sudah berhenti. Jadi rekan-rekan yang baik, kita perlu paham tentang konsep pelepasan hak atau Rechtsverwerking ini. Manakala ada kasus yang cocok untuk kita angkat topik ini, nah teman-teman bisa pakai referensi dari sharing kita pada kali ini. Demikian, semoga bermanfaat. God bless you.